Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Selasa, hari Rabu, sampai batas waktu hari Kamis ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18 sampai batas waktu tanggal 19, tentunya masih di bulan Desember 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Adakah harapan yang terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, untuk mengenai tema ya. Oke, bagaimanakah nantinya ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Tetap seperti biasa saya akan menarik energi kalian dulu, semoga bisa selaras. Next lanjut ya, setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini ada zodiak Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi. Sekarang kita lihat asmaranya dulu, memasuki minggu ketiga bulan Desember. Kita lihat untuk asmara Libra dulu. Libra asmara, ini kartu utama kalian muncul petunjuk 9 tongkat ya. 8 tongkat tertancap, 1 tongkat masih dipegang sama seseorang. Konfirmasi muncul petunjuk desan, ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari. Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya, tentang asmara ini. Kenapa saya merasakan kok banyak sekali problem ataupun konflik yang mungkin sedang kalian rasakan saat ini. Meskipun tidak saat ini, bisa saja ini kejadian mungkin dulu ataupun kemarin, tetapi masih terbawa sampai saat ini. Bisa saja ini masalah yang juga baru-baru terjadi ya. Semoga bisa dipahami dulu. Nah, yang saya maksud ini kenapa sahabat Libra kok kelihatannya banyak yang bertahan di sini, gitu loh. Apakah tidak boleh bertahan agar tetap terus asmaranya bisa berjalan dengan pasangan kalian? Boleh, gitu loh. Tetapi yang saya maksud di sini bukan masalah boleh tidak boleh kalian bertahan itu. Yang saya maksud di sini, ketika kalian bertahan
dan itu menyakitkan, ya. Entah secara pemikiran ataupun secara kebatinan kalian, ya buat apa dipertahankan? Intinya kan seperti itu. Karena apa? Karena cinta tidak harus memiliki, kan seperti itu. Jadi ibaratnya balik lagi sama sahabat Libra. Kalau kalian merasa nyaman dengan masalah, ya monggo kalian bertahan. Tetapi saran saya, alangkah baiknya apapun masalahnya, entah besar, entah kecil, entah ringan atau berat, kalian harus mau melangkah maju, sobat. Gitu. Artinya apa? Selesaikan masalah itu, jangan stuck. Gitu loh. Ya. Jangan sampai kalian terus-terusan terpukul, mikir terus, ya. Ada kesusahan terus, baik secara pemikiran maupun secara hati. Kalau kalian menjalankan asmara seperti itu sih, saya rasa ya kurang bisa nyaman gitu loh. Nah, tidak bisa dipahami ya. Jadi jangan hanya apa ya, bertahan, sobat. Boleh kalian mempertahankan asmara biar tidak pisah, biar tidak bercerai, boleh kira-kira seperti itu. Tapi ya kalau itu membuat kalian sakit, ya harus berani melangkah maju. Atau bahkan ya sudah, gitu loh. Kan seperti itu. Karena sekali lagi cinta tidak harus memiliki. Jadi dikembalikan lagi sama sahabat Libra, bagaimana nyaman ataupun bagaimana enaknya lah. Cuman di sini saya menyarankan jangan apa ya, jangan cuman bertahan gitu loh. Seseorang yang terhantam masalah dan cuman hanya bisa bertahan, tidak mau menyelesaikan, tidak mau melangkah maju, ya itu akan mengalami sakit nantinya. Baik sakit secara fisik, baik sakit secara hati, kan seperti itu. Maka bisa dipahami ya. Ini jelas ya ini ya. Seakan-akan ketika kalian terhantam masalah ini, kalian cuman diam gitu loh, cuman bertahan. Energinya berat loh di sini. Ya. Ya kalau kalian kuat nggak masalah, kalau nggak kuat akhirnya apa? Ya mohon maaf, bisa saja nanti stres. Kalau yang tingkat dewa kan seperti itu. Itu kan juga akan mengganggu fisikis kita, sobat. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk desan. Artinya apa? Artinya di sini ketika kalian ingin ada sebuah perbaikan, ya, ada sebuah kestabilan ulang di situ, mungkin yang dulu ataupun kemarin pernah kalian rasakan. Nah, mau tidak mau ya itu tadi, kalian harus berani melangkah maju, selesaikan masalah. Jangan cuma diam, jangan cuma stuck, jangan cuma bertahan. Agar apa? Agar kalian di sini ada perubahan, ada perkembangan, ada pertumbuhan yang lebih baik lagi. Karena desain melambangkan akan ada sebuah pertumbuhan, akan ada perubahan, ya, dari yang buruk menuju yang baik, asalkan satu, harus ada sebuah tindakan, harus ada sebuah solusi yang harus kalian jalankan biar kembali bagus di sini. Makanya saya tadi mengatakan mau tidak mau ketika kalian ingin nyaman, ingin bahagia, ini tergantung dari kalian sendiri. Gitu. Jangan cuma bertahan. Kira-kira seperti itu ya. Biar apa? Biar kalian menemukan sebuah perubahan ataupun perbaikan karena kalian didukung sama kartu desan. Nah, kalau kalian cuma bertahan, apalagi stuck, ya kalian tidak akan menemukan kartu desan, karena kartu desan melambangkan akan ada kebahagiaan, akan ada perubahan yang lebih baik ketika kalian mau bergerak maju, selesaikan masalah, jangan cuma diam, jangan cuma bertahan. Maka bisa dipahami ya. Jadi nanti kita deteksikan seputar pekerjaan ataupun karir. Ini kartu utama kali muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa. Sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk the devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan ya di sini. Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang pekerjaan ataupun karir. Ini kalau saya merasakan ini bisa saja loh ya, kalian barusan mengalami sebuah peristiwa. Ingat ya, kalau saya mengatakan barusan mengalami sebuah peristiwa itu relatif ya, kata-kata barusan itu relatif. Ya. Bisa saja 1 minggu kemarin, ataupun 1 bulan kemarin, ataupun ya mungkin 1 tahun kemarin, ataupun 2 tahun kemarin. Ingat ya, ini relatif. Kalau saya mengatakan barusan mengalami peristiwa, intinya kalian sedang mengalami peristiwa lah. Ya, kira-kira seperti itu, entah dalam waktu yang sangat lama ataupun barusan terjadi, kira-kira seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Nah, dengan demikian ini saya rasakan kelihatannya dengan adanya sebuah hantaman problem,
dengan adanya ancaman sebuah konflik ini kelihatannya banyak dari sahabat Libra yang apa ya, yang mungkin ikhlas, yang mungkin tetap bersabar, dan yang sangat menjadi kepositifan ini kelihatannya banyak juga. Selain kalian itu ikhlas, selain kalian itu sabar, tapi kalian di sini mau adanya sebuah perubahan. Artinya sebetulnya kalian ada sebuah tindakan dan itu bagus dan itu pertahankan. Insya Allah di situ akan ada sebuah perbaikan-perbaikan. Karena semua perbaikan itu membutuhkan proses. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ini kelihatannya kalian begitu terhantam masalah dengan sebuah masalah tersebut, dengan adanya sebuah problem tersebut, entah kurang bisa mencapai target ataupun gagal dalam terwujudnya harapan impian, apalagi tidak bisa mendapatkan sebuah apa ya keberhasilan ataupun kesuksesan, dan kalian tetap mau berjuang, insya Allah di sini akan ada sebuah perbaikan. Begitu loh. Terus kartu kantornya muncul The Devil, sobat. Ini memberikan sinyal kuat. Apa ya? Saya rasakan sih energinya kurang bagus gitu. Jadi suatu masalah yang sedang kalian hadapi ya, kok susah target, pokoknya susah berkembang, susah bangkit lah. Ini memang kalian sudah apa ya? Ibaratnya terikat loh di sini. Ada sebuah tembakan black magic dan itu ditembakkan orang toksik, orang iri, itu ditembakkan sama kalian. Sehingga apa? Sering saya mengatakan aura kalian sehingga tertutup di sini. Nah, makanya kalian terhantam sebuah masalah, gitu loh. Entah itu masalah yang kemarin ataupun dulu sampai saat ini belum selesai, atau bisa saja kemarin ataupun dulu kalian sempat bagus, nah memasuki akhir-akhir minggu ini ataupun mungkin bahkan sampai 3 hari ke depan, terus kalian terhantam masalah. Bisa saja loh, tiba-tiba kalian terhantam masalah. Ya memang ada imbas. Ada orang toksik, orang iri hati di sekeliling kalian ataupun di sekitar kalian. Ini yang nggak suka ketika kalian ada sebuah keberhasilan, ada sebuah kesuksesan di masalah pekerjaan ataupun karir. Ini energinya cukup panas ya, saya rasakan. Seperti memang ada suatu ikatan di sini. Jadi kalian tuh terikat di sini. Gitu loh. Nanti kita deteksikan ya. Untuk keuangan atau rezeki, Libra, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 cup. Ini bagus ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk, wow, 5 of cup. Ini ada 9 cup, ini ada 5 cup. Tapi di sini yang 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri, sama ini kelihatannya wanita ini sedang menangis ya. Betul-betul kartu yang sangat bersinggungan. Ada positif, ada negatif. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang keuangan atau rezeki. Di sini saya merasakan awalnya bagus loh ya. Gitu loh. Entah dulu ataupun kemarin nih. Bisa dikatakan ada lancar, ada mili ya. Ada pemasukan-pemasukan, entah besar entah kecil, nggak tahu dari mana datangnya. Yang jelas awalnya kalian penuh keberuntungan, penuh keberkahan kalau seputar keuangan ataupun rezeki. Ini ada saja yang datang sama kalian. Gitu. Sehingga apa? Sehingga mungkin kalian bisa lepas dalam arti bisa nyaman ya, bisa tenang, bisa bahagia. Karena apa? Karena rezeki kalian milih ngalir di sini. Itu awalnya seperti itu. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, tiba-tiba apa yang pernah kalian rasakan dan susunan rencana yang dulu bisa menghasilkan keuangan ini tiba-tiba seperti terhantam masalah. Sehingga apa? Rencananya kalian itu berantakan lagi. Gitu. Dan tidak ada maksudnya dan kurang lancar lagi seputar kerezekian, banyak sendatan lah, banyak hambatan. Entah kalian sadar atau tidak di sini. Yang jelas ada perubahan di sini. Yang awalnya bagus intinya berubah menjadi banyak sendatan, banyak halangan ya. Tidak imbang antara pemasukan dan pengeluaran, lebih besar pengeluaran di sini. Makanya di sini saya rasakan energi kalian banyak dari sahabat Libra yang akhirnya apa? Ada kesedihan, ada kebingungan, ada kekecewaan. Karena tidak sesuai ekspektasi kalian lagi. Yang awalnya lancar, bagus, tiba-tiba banyak hambatan, banyak sendatan. Seperti itu. Ini yang saya rasakan. Jadi ada kekecewaan. Cuman jangan khawatir ya. Di sini masih ada 2 cup yang berdiri. Artinya apa? Artinya roda keberuntungan itu masih berpihak sama kalian. Masih berada di belakang kalian. Ya tinggal kalian sendiri. Makanya jangan terlalu bersedih berlarut-larut, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu mikir yang berlarut-larut. Karena apa? Karena
nasi sudah menjadi bubur, yang harus kita perbuat apa? Ya kita harus cepat bangkit, kita harus cepat bisa memperbaiki agar bisa kembali stabil seperti yang saya infokan di kartu awal. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian berlarut-larut bersedih, kecewa, bingung, ya nggak akan ketemu solusinya. Bahkan meskipun di sini ada 2 cup yang menandakan masih ada keberuntungan, bisa saja itu tidak ada keberuntungan. Nah, makanya dengan adanya 2 cup, kalian diingatkan harus segera bangkit ketika ada terpuruk. Nah, itu bisa saja nanti akan menjadi langkah yang lebih baik lagi. Kan seperti itu. Ya, karena ini roda keberuntungan masih berpihak sama kalian, tetapi masih di belakang gitu loh. Seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Wow, wow, wow. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini sangat panas ya reaksinya ya. Saya rasakan ada sebuah kayak terkoneksi agak panas ya telapak tangan saya. Oke ya, kita awali ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, asmara dulu. Apakah ada sebuah harapan yang terwujud dalam arti kepositifan, kebaikan? Untuk asmara di sini kelihatannya waspada untuk komunitas terbesar ya. Katanya secara terawangan ini saya mendapatkan petunjuk banyak ini dari komunitas besar yang mungkin terkecewakan ya, ataupun mungkin kalian sedang dikecewakan gitu loh. Jadi waspada ketika mungkin kalian baik-baik saja, bisa saja di hari ke depan ada konflik, atau bahkan ketika mungkin kalian berkonflik entah dulu atau kemarin, ini kelihatannya terbawa loh sampai minggu ketiga di sini, dengan tempo 3 hari ke depan. Ini kelihatannya masih belum terselesaikan masalah kalian. Waspada ya untuk komunitas terbesar, sahabat Libra. Apakah semua? Tidak. Mungkin masih ada komunitas terkecil yang mungkin masih diuntungkan. Ketika ada masalah bisa selesai, ataupun mungkin masih tetap stabil, masih tetap aman. Itu untuk komunitas terkecil. Nah, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Ketika kalian terhantam masalah sampai di 3 hari ke depan, atau bahkan menemukan sebuah apa ya, sebuah konflik baru, entah konflik baru ataupun lama, dan itu belum terselesaikan. Nah, berarti kalian masuk komunitas terbesar. Kira-kira seperti itu ya. Karena memang ada sebuah energi yang memang tidak wajar gitu loh, yang membuat asmara kalian kacau. Seperti itu. Oke lanjut ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga ya, bulan Desember di sini. Untuk pekerjaan ataupun karir kelihatannya ini apa ya, bisa dikatakan waspada yang total ini ya. Untuk komunitas terbesar ini sama seperti asmara kalian. Kalian fix ya, banyak dari sahabat Libra memasuki minggu ketiga bulan Desember, khususnya di 3 hari ke depan, banyak yang tertembak energi black magic. Jadi kalian dikirim sama orang toksik sama orang iri hati, nggak mau melihat sukses, nggak mau melihat berkembang karir kalian, pekerjaan kalian. Ini ada juga loh ya, saya mendapatkan petunjuk tadi masalahnya cukup berat, bahkan sulit berkembang, semakin minus, semakin dirugikan, bisa saja gulung tikar di sini. Ya, karena energinya cukup panas ya saya rasakan, apalagi secara saya terawang tadi, seperti ada kabut yang memang menutup kalian gitu loh. Nah, saran saya sering saya mengatakan, ketika kalian mengalami suatu masalah entah di faktor apapun, terus kalian berpikir kok ini tidak wajar. Nah, ketika kalian sudah merasakan ini tidak wajar, tapi jangan dipaksa untuk logika. Ikuti kata hati, karena hati tidak bisa dibohongin. Beda sama pemikiran sama akal, mungkin akan bisa membohongin kalian. Tapi kalau hati tidak bisa. Nah, maka yang terjadi apa? Ya segera netralkan, buka aura, biar bagus sobat. Kalau hati kalian sudah merasakan ini tidak wajar, ini banyak keganjilan, tapi akal kalian menentang, ya nanti kalian akan salah jalan, tidak akan menemukan hasil, semakin terpuruk, semakin ada kesialan di situ. Nah, gitu loh. Karena jelas ini banyak yang tertembak kali ini di faktor pekerjaan. Nah, ketika itu dibiarkan, sering saya mengatakan akan berimbas. Makanya saya tadi menyinggung kan, yang membuat konflik kacau di asmara kalian itu ada energi negatifnya. Ini yang terjadi. Ketika dibiarkan bisa saja lari di asmara yang kacau, bisa lari di keuangan, bisa lari di kesehatan dan lain-lain. Nah, beda ketika satu titik terbuka aura, semuanya akan ada kepositifan, akan ada keterbukaan juga. Nah, gitu loh. Saran saya silakan ya.
Ketika mungkin kalian bisa untuk tata caranya sendiri, ya monggo dibuka sendiri auranya. Tetapi ketika kita kesulitan, ya tidak masalah cari orang-orang di bidangnya. Biar terbantukan untuk terbuka lagi auranya, biar langkah ke depannya bisa tertata rapi. Gila sobat. Semoga bisa dipahami ya. Ini waspada ya untuk komunitas terbesar. Lanjut, kalau untuk faktor keuangan atau rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini bisa dikatakan 50-50 ya, Libra ya. 50-50. Bisa saja yang 50% akan ada dadakan hantaman rezeki buat kalian, entah besar entah kecil, syukuri. Nah, yang 50% satunya lagi ini kelihatannya apa ya? Masih stuck energi kalian. Jadi masih adanya sebuah keburukan. Kalian dirugikan secara keuangan di situ. Mungkin ada pengencelan, ada penggagalan ketika kalian dapat rezeki itu tiba-tiba gagal. Ya, karena masih ada dinding penghalang, sobat. Ada aura kalian yang tertutup. Gitu loh. Di faktor keuangan pun itu imbas dari pekerjaan kalian. Gitu loh. Aura kalian tertembak, di faktor pekerjaan mengalami kekacauan, mengalami masalah, tapi kalian biarkan. Nanti bisa larinya seperti yang saya katakan tadi. Bisa asmara juga ikut kacau, keuangan, kesehatan juga ikut kacau, dan lain-lain. Seperti itu ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi ini 50-50. Bisa saja di 3 hari ke depan memasuki minggu ketiga ada yang dihantam rezeki. Bisa saja ada yang dirugikan secara keuangan. Semakin terpuruk, semakin minus. Imbas penutupan aura. Makanya ayo dibuka aura. Kenapa? Karena yang konsultasi semakin hari semakin banyak, dan banyak rata-rata yang memang dibiarkan. Awalnya satu titik dibiarkan, tapi lama-lama ya semuanya akan mengalami mengalami kehancuran ya. Mengalami suatu masalah yang berat. Seperti itu sobat. Oke ya, tetap ya, intinya ketiga faktor yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas, mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk gitu. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang betul sih Libra seperti itu, ya silakan konsul secara pribadi biar ada kejelasan. Atau bahkan kalian merasakan kok seperti perjalanan hidup saya saat ini, ya alangkah baiknya ya konsul gitu, biar ada kejelasan di situ ya. Biar tidak timbul tanda tanya besar. Nah, ketika berkonsultasi saya bisa mengetahui nama kalian, dan ketika kalian terdeteksi ada problem, ada masalah, kita akan memberikan saran solusi terbaik sampai ketemu titik terangnya. Apalagi ketika berkonsultasi nanti terdeteksi ada penutupan aura, itu menjadi tugas saya, biar saya bantu untuk biar terbuka lagi, biar terpancar lagi, sehingga kepositifan, kerisikan itu akan mudah masuk dalam kehidupan kita. Karena dinding penghalangnya, penutupan auranya sudah kita sirnakan, kita hancurkan. Seperti itu sobat ya. Oke ya, tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, syukuri, aminkan saja. Ucapan adalah doa. Nah, ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan biar kalian itu lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa merubah nasib kalian menjadi baik. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan bisa berubah baik kalau orangnya sendiri nggak mau merubahnya, tetap kembali sama orangnya. Kita mau tidak merubah nasib dengan ada sebuah pergerakan-pergerakan. Kalau kita malas, ya nasib juga nggak akan ikut berubah, semakin terpuruk, semakin ada kesialan di situ. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah nasib? Minimal ada 3 poin paling penting. 1, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mampu menyikapi suatu masalah. Dan ketika perjuangan apa yang harus diperjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika 3 poin itu sudah kalian jalankan, yakin nasib pasti akan bisa berubah gitu loh. Tapi begitu sebaliknya, kalau kalian tidak menjalankan ketiga poin itu, ya nasib kalian akan sangat berubah. Nasib kalian akan sangat sulit berubah sobat. Semakin hari semakin terpuruk, semakin hari banyak kesialan. Itu memang sudah seperti itu hukumnya gitu loh. Karena jelas itu nasib itu nggak akan berubah kalau orang sendiri malas untuk berusaha mengubah nasib. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, next, intinya yang paling penting, apapun berita yang sudah saya sampaikan, ya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Ya, percaya tidak percaya, intinya tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ingat ya,
Tetap ini semua bersifat general reading, jadi sikapi ataupun tanggapi dengan bijak. Oke, saya rasa kalian semua sudah bisa memahami. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Libra. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.